Pemirsa, baru saja gempa magnitudo 6,4 terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Goncangannya bahkan terasa hingga ke ibu kota, pemirsa. Enam koma empat ini terjadi sekitar pukul 16:49 waktu Indonesia Barat. Titik gempa ini diketahui di 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 118 km dan juga tidak berpotensi tsunami. Namun BMKG mengimbau kepada warga untuk tetap berhati-hati dan juga waspada dan diharapkan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa. Tadi sekitar pukul 16:49 waktu Indonesia Barat, kami memang berada di lantai 8 Gedung iNews Tower di Jalan Wahid Hasyim, tepatnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Goncangannya cukup berasa. Cukup lama kita merasakan di sini ya, Syafa. Baik, ya betul sekali Wilson dan pemirsa, tadi guncangannya memang cukup terasa terutama bagi yang berada di lantai yang cukup tinggi dan durasi gempa pun terasa lumayan lama begitu ya. Betul sekali. Nah, pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan rekan Ii Solihin yang saat ini berada di Garut, Jawa Barat. Selamat sore, Solihin. Seperti apa kondisi di sana saat ini? Sore, betul untuk saat ini Wilson, terjadi gempa magnitudo 6,4 dengan kedalaman 118 km. Terjadi pada tanggal 3 Desember 2002 dengan titik koordinatnya 7.51 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jabar. Tapi untuk diinformasikan di BMKG tidak berpotensi tsunami, Wilson. Ya, Solihin, bagaimana kondisi di sana? Apakah gempa yang terjadi menimbulkan kerusakan di sana? Untuk sampai saat ini memang belum mendapatkan laporan terjadinya kerusakan apapun, cuman merasakan gempa betul barusan dengan pusat gempa yang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Baik, tapi di sekitar Anda saat ini apakah warga masih berada di luar rumah atau sudah kembali ke rumah masing-masing, Solihin? Oh, baik. Untuk saat ini memang warga udah sebagian ada yang di dalam rumah kembali lagi dan sebagian juga masih ada yang di luar. Begitu. Ya, Solihin, kalau di tempat Anda berada saat ini, apakah terlihat ada kerusakan, misalnya rumah yang retak atau pohon yang roboh atau mungkin jalan yang retak di sana, Solihin? Selama saya lihat dan dipantau, tidak ada kerusakan rumah maupun retakan jalan karena masyarakat sendiri merasakan gempa tersebut. Baik, tapi saat ini jika Anda perhatikan di sekitar Anda, adakah mungkin warga yang memang masih di luar rumah, Solihin, mungkin bisa diajak berbincang apakah memang masih takut, apalagi sebelumnya pernah juga terjadi gempa pada pekan lalu di kawasan Cianjur, Jawa Barat? Oke, sebentar. Kebetulan saya bersama warga, namanya Kang Usep. Ya, Kang Usep, gimana yang merasakan? Ya, tadi gempanya cukup kuat, Pak. Jadi saya pada saat tadi duduk di dalam, kemudian ada kerasa gempa gitu ya. Kita langsung lari keluar gitu. Tapi ternyata sebentar. Tapi itu gempanya cukup kuat, Pak, tadi. Baik, Pak Usep, tapi bagaimana tanggapan warga, Pak Usep? Dan situasi di sini nggak ada. Ya, di sini alhamdulillah
masih ini ya, masih tidak ada kerusakan gitu. Cuman kita jadi takut karena yang Cianjur itu kan ada gempa susulan. Nah ini kan 6 koma nih Pak, jadi takut kejadian lagi gitu. Baik. Jadi artinya saat ini Oke, Pak baik. Usep dan keluarga mengamankan diri berada di luar rumah begitu ya? Oh, Pak Usep sama keluarga sekarang sedang berada di mana? Iya, saya di luar Pak, masih di luar di Garut Kota Pak. Baik, Ii bisa ditanyakan apakah saat ini sudah ada imbauan dari pemerintah daerah mengenai apa yang harus dilakukan oleh warga? Oh, untuk sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi dari pihak BMKG maupun pemerintah Kabupaten Garut. Yusan. Baik. Tapi sedang dicarikan informasi dari pihak pemerintahan Kabupaten Garut. Baik. Tadi saat gempa terjadi kira-kira berapa lama durasi gempa di sana? Mana? Cuman yang dirasakan berapa menit ya? 2 menitan gitu, 1 menitan lah, kalau nggak salah kurang lah. Baik, Ii Solihin. Nggak begitu lama sih. Baik, Ii Solihin, Anda saat ini persisnya di kecamatan apa dan juga desa apa? Oh, baik. Saya sekarang sedang berada di Jalan Raya Pembangunan, masuk kecamatannya Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Baik. Ya, Solihin, lalu bagaimana dengan aktivitas di tempat-tempat umum saat ini? Oh, Apakah aktivitasnya dihentikan, misalnya pertokoan ditutup, seperti apa suasananya saat ini? ya, baik-baik. Untuk saya lihat pantauan dengan kasat mata sendiri, seperti biasa, toko-toko juga suasana di sini masih buka, kembali normal sih, begitu, Mbak. Baik, Solihin, ini kan kalau kita lihat sebenarnya petanya dari BMKG, lokasi gempanya agak berada di selatan. Ini apakah memang kawasan ini berada di padat penduduk atau tidak? Atau memang hanya kawasan hutan yang menjadi jalur selatan, Solihin? Persisnya yang saya sekarang berada ini memang di kotanya Kabupaten Garut, bukan di selatannya Garut. Sampai saat ini saya masih mencari informasi di selatan Garut seperti apa, belum terima laporannya, Yulsen. Baik. Solihin, lalu bagaimana dengan kondisi permukiman warga yang ada di sekitar tebing atau di perbukitan? Apakah langsung dievakuasi ke tempat yang lebih aman? Untuk sampai saat ini, saya belum mendapatkan informasi dari pihak BMKG ataupun pemerintahan Kabupaten Garut untuk mendapatkan seperti ada kerusakan atau tidaknya, begitu. Ya, artinya tidak ada pergeseran tanah yang terjadi akibat gempa tadi ya, Solihin? Untuk di kisaran saya, yang saya lihat memang tidak ada retakan atau seperti kerusakan rumah ataupun jalan. Baik, Solihin, lalu seperti apa bidang pertanahan di kawasan Garut ini? Apakah dia memiliki banyak bukit-bukit atau memang tanah datar seperti itu? Untuk di Kabupaten Garut sendiri memang grafisnya kan dikelilingi oleh pegunungan seperti Gunung Guntur, Gunung Cikuray, Gunung Papandayan. Baik. Baik. Ya. Apakah wilayah Anda ini juga cukup dekat dengan wilayah pantai, Solihin? Kalau untuk wilayah pantai memang membutuhkan sekitar 85 kilo. Lebih dekatnya posisi saya ini memang
berdekatan dengan Gunung Guntur, Gunung Cikuray, Gunung Kamojang. Begitu, Mbak. Baik, Solihin, Ya. saat ini bisa mungkin Anda juga sambil berjalan berkeliling ke rumah warga sambil diceritakan saat ini seperti apa tanggapan warga dan juga aktivitas di sana, dan juga sambil juga melihat apakah mungkin ada kerusakan yang dialami oleh rumah-rumah warga di sana. Oke. Saya lagi berjalan sebentar di Kampung Sukapadang. Ya, apakah tempat Anda melaporkan saat ini termasuk ke dalam permukiman yang padat penduduk, Solihin? Untuk saat ini memang saya situasi di dekat pemukiman yang padat juga, gitu. Nah, kebetulan saya ketemu sama Ibu Nia. Bisa dibikin? Oh, bisa minta sebentar? Ya. Mengenai gempa ini gimana, Bu, yang Ibu rasakan? Barusan lagi duduk di situ ya. Lagi duduk, tiba-tiba kursi goyang. Kok agak keras, gak tahu saya dari mana nih. Saya kira dari kipas, ternyata pas kipas dimatiin, emang kerasa. Gede banget. Gak tahu berapa. Yang Ibu rasain berapa menit? Enggak sampai 1 menit. Enggak ya? Enggak sampai 1 menit. Hitungan detik berarti? Hitungan detik ya. Oh. Tapi lumayan, cukup gede. Oh. Tapi Ibu rumah ada kerusakan nggak? Enggak ada, cuman itu aja goyang lampu. Oh. Lampu, terus sama itu apa, deket itu tuh, laptop. Begitu Ibu terjadi terasa gempa ini, Ibu langsung keluar posisi apa diem di rumah? Enggak, dia ngerasain, bener nggak? Soalnya takutnya deket jalan ya. Iya. Takutnya dari mobil, ternyata bukan. Kalau mobil kan beda getarannya. Ini getarannya jadi kayak kita di oleng-oleng gitu nih. Kayak di perahu. Ya, baik Bu Nia, terima kasih. Oke. Ya Wilson, itu salah satu dari warga di Kampung Sukapandang yang merasakan akibat gempa tersebut. Ya, Solihin, sejauh ini sudah adakah arahan dari pemerintah atau petugas setempat untuk warga agar Lebih waspada dan juga keluar dari rumah untuk berlindung di tempat yang lebih aman? Kalau untuk diinformasikan sampai saat ini kan belum ya, cuman warga berinisiatif untuk keluar rumah dengan kepanikannya sendiri gitu. Sampai saat ini saya masih menunggu informasi dari pihak Pemkab Garut maupun BPBD Kabupaten Garut. Baik, artinya sampai saat ini pihak Pemda juga ketika belum ada yang berkeliling untuk mensosialisasikan kepada warga seperti itu ya, mengenai keamanan apa yang harus dilakukan, Solihin. Yang saya lihat di sekitaran saya ini di Jalan Pembangunan belum ada pihak pemerintah yang memberikan informasi seperti apa sih begitu. Makanya saya masih mencari informasi dari pihak pemerintah. Begitu Wilson. Apakah sudah ada informasi terkait potensi gempa susulan yang mungkin bisa terjadi? Untuk antisipasi mungkin yang tadi saya sempat tanya ke salah satu warga, ya dia karena sebentar, makanya dia kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Begitu Mbak. Baik, Solihin, kami sebentar lagi akan menghubungi Anda kembali, namun jangan diputus karena pemirsa ini kita saksikan saat ini adalah visual yang ada dari lantai 9 gedung Ainis Tower, di mana karena ketinggian gedung ini juga cukup berasa bergoyang. Dan saat ini kami juga tadi sekitar pukul 16:49 ketika kami sedang menyiarkan program iNews Sore, lampu di studio bergoyang cukup lama karena memang durasi
dari gempa ini sekitar 2-3 menit. Ya, gempa terasa cukup kuat dan terasa hingga ke wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Durasi gempa ini terjadi sekitar 1 hingga 2 menit. Dan memang gempa tidak hanya dirasakan di kawasan Jawa Barat saja, namun juga sampai ke Provinsi DKI Jakarta. Sementara untuk gempa di Jawa Barat terjadi, titik pusatnya adalah di Garut, lalu berasa juga hingga ke Ciamis, Kalapanunggal, ke wilayah Sumur, ke wilayah Tasik, ke wilayah Pamoyanan, dan juga ke wilayah Panimbang yang juga terdampak gempa Garut dengan magnitudo 6,4. Ya, bahkan warga yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta juga merasakan guncangan gempa yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Namun tadi berdasarkan laporan dari kontributor iNews yang berada di Garut, Jawa Barat, hingga saat ini tidak ada laporan mengenai adanya kerusakan yang timbul akibat gempa magnitudo 6,4 ini. Namun sejumlah warga di sana saat ini masih berada di luar rumah, belum masuk kembali ke dalam rumah untuk menunggu informasi selanjutnya terkait gempa ini. Ya, untuk warga diharapkan untuk tetap waspada akan adanya gempa susulan, namun diminta juga untuk tidak panik dan diharapkan mengetahui beberapa metode untuk menyelamatkan diri saat gempa. Seperti salah satunya berlindung di bawah meja jika gempa terjadi. Kemudian jika gempa sudah tidak terasa, maka diharapkan kepada warga untuk keluar rumah sampai menunggu informasi mengenai gempa yang terjadi. Visual yang Anda saksikan ini juga adalah di lantai 8 gedung iNews Tower, di mana kita lihat tadi visual lampu bergoyang, dan ini adalah gambar terkini pemirsa dari rekan kami Ii Solihin yang memang saat ini berada di Garut. Ii, kita lihat saat ini apakah memang aktivitas di sana ini sudah normal kembali atau memang lebih sepi jika dibandingkan dengan biasanya, Ii? Ini memang udah kembali normal kembali. Untuk situasi seperti biasa, begitu, Wilson. Baik, jadi warga kembali beraktivitas normal ya saat ini, Solihin? Oke. Solihin, sampai saat ini apakah sudah ada informasi pasca gempa? Mungkin apakah ada kerusakan yang timbul akibat gempa magnitudo 6,4 di Kabupaten Garut? Memang untuk saat ini, saya sampai saat ini belum mendapatkan informasi mengenai gempa tersebut, apakah ada kerusakan maupun tidaknya, begitu Mbak. Kalau di tempat Anda melaporkan saat ini, apakah terlihat ada kerusakan, Solihin? Kebetulan saya sekarang sedang berada situasinya di Anas Jembatan Cimanu, Anasnya, yaitu daerah Cikamiri. Dengan situasi jembatan ini memang tidak terlihat retakan ataupun seperti di jalan, dan masyarakat juga aktivitas seperti biasa. Baik. Warga juga sudah terlihat ada yang di luar rumah ya, semua sudah kembali ke rumah masing-masing ya, Solihin? Betul, kebetulan untuk terjadi gempa tadi memang sempat warga keluar dari rumahnya
sesaat dari gempa tersebut warga kembali ke rumah masing-masing. Begitu, Wilson. Baik, artinya juga tidak ada pergeseran tanah yang ditimbulkan akibat gempa ini ya, Solihin? Untuk saat ini yang saya lihat memang tidak ada pergeseran tanah ataupun retakan di jalan pembangunan Kabupaten Garut ini. Gitu. Untuk warga yang tinggal di kawasan perbukitan atau di dekat tebing juga terpantau aman ya, Solihin? Ya, saya sedang memantau juga di informasi di grup. Sampai saat ini belum ada laporan ada retakan, kerusakan atau seperti bencana yang lain begitu. Baik, Solihin, mungkin Anda juga bisa masuk ke dalam salah satu toko atau rumah di sana untuk melihat situasi di dalam ruangan saat ini seperti apa. Apakah mungkin ada benda-benda yang bergeser atau terjatuh dari lokasinya, Ii? Oke, sebentar. Saya lagi menuju ke Ibu. Halo, Assalamualaikum. Sebentar. Assalamualaikum. Baik, dari penglihatan Anda saat ini merupakan studio foto seperti itu ya, Ii ya. Ini masih aman. Betul. Semua barang-barangnya masih semuanya tegak berdiri ya? Betul. Baik. Ini di studio bola di TV. Baik. Studio foto. Seluruh karyawan dan juga pemiliknya saat ini sudah kembali ke dalam studio foto ini ya, Solihin? Budi. Ya. Kebetulan ini salah satu pegawai fotonya. Baik. Baik, Solihin, kita tahan sebentar. Kita akan ikuti keterangan dari Suko Prayitno, Deputi Geofisika BMKG. Selamat sore, Pak Suko. Selamat sore. Ya, Pak Suko, apa penjelasan BMKG terkait gempa yang baru saja terjadi ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi hari ini memang terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,4 skala Richter pada jam 16.49.41 WIB. Lokasinya 7.51 Lintang Selatan, 107.52 Bujur Timur, 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kedalaman gempa 118 km. Berdasarkan informasi yang masuk ke kita, dirasakan di Garut 4 MMI. Soreang, Kopo, Kalapanunggal, Sumur, Ciamis, Tasikmalaya, itu 3 MMI. Sumedang, Lembang, Pamoyanan, Panimbang, Legusik, Labuhan, Purworejo, Bantul, Kulon Progo, 2-3 MMI. Ya, kemudian di daerah lain seperti di Kulon Progo, Cigenang, Pelabuhan Ratu, Bandung dan sebagainya, itu sekitar 2 MMI. Nah, ini karena gempanya kedalamannya cukup dalam, sehingga ini diperkirakan tidak potensi tsunami. Namun masyarakat juga tetap waspada. Ya, begitu. Kemudian masyarakat diharap untuk tenang, tidak terpancing isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Nah, biasanya dengan kekuatan 4 MMI ini rumah-rumah tetap tegak, ya, kemudian bangunan-bangunan juga tetap tidak rusak kecuali
memang bangunan-bangunan yang sudah tua, mungkin mulai retak, ya. Kemudian karena saat ini juga musim hujan, tetap masyarakat yang di lereng-lereng diharapkan juga tetap waspada. Demikian dari saya, terima kasih. Baik Pak Suko, saat ini ada rekan kami yang berada di Garut, ada Ii Solihin. Untuk informasinya di sana warga sudah kembali ke rumah masing-masing dan juga bahkan sudah beraktivitas seperti biasa. Nah, ini apa rekomendasi dari BMKG? Apakah sudah boleh kembali ke rumah atau mungkin menunggu informasi dari Pemda setempat atau BMKG baru kemudian bisa beraktivitas seperti biasa? Baik, terima kasih. Jadi karena gempa dirasakan 4 MMI, saran kami masyarakat tetap tenang. Kalau memang rumahnya tidak apa-apa, ya balik ke rumah saja, tidak ada masalah. Kecuali rumahnya yang sudah retak-retak sebaiknya di luar sebentar dulu. Dan nanti apabila terjadi gempa lagi susulannya, paling tidak berlindung di bawah kolong meja lah yang agak aman begitu. Baik, begitu Mas. Ya, jadi Pak Suko masih ada potensi gempa susulan ya Pak? Ya, jadi begini, biasanya setelah terjadi gempa besar itu akan diiringi gempa-gempa susulan yang relatif lebih kecil goyangannya. Jadi kalau tadi misalkan 6,4, biasanya itu diikuti gempa-gempa lebih kecil, misalkan 5, 4, dan seterusnya. Sehingga ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan, tapi tetap masyarakat harus tetap waspada, gitu Pak. Baik, Pak Suko, apakah sudah diketahui ini mungkin ada indikasi gempanya akibat dari sesar atau mungkin patahan di bagian Jawa bagian selatan, Pak? Ya, jadi itu adalah di selatan Jawa itu kan ada namanya lapisan lempeng Australia yang bergerak ke bawah di bawah lempeng Eurasia seperti Jawa itu. Dan itu merupakan di pertemuan itulah dengan kedalaman 118 itu terjadi patahan di situ. Iya. Iya, Pak Suko, apakah gempa yang terjadi ini menimbulkan pergerakan atau pergeseran tanah yang bisa membahayakan permukiman warga yang berada di kawasan perbukitan atau di dekat lereng atau tebing, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau dengan skala 4 MMI ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Namun masalahnya adalah saat ini musim penghujan. Sehingga lereng-lereng itu biasanya sudah jenuh dengan air. Dan ini yang agak dikhawatirkan, jangan sampai nanti terjadi gerakan, maka dia menimbulkan longsor. Tapi sampai sejauh ini kelihatannya belum ada laporan dari daerah terjadinya longsor di mana belum ada laporan. Gitu. Baik Pak Suko, sebaiknya apa yang harus dilakukan warga saat ini? Ketika gempa itu baiknya apa Pak? Apalagi gempanya ini berasal sampai ke Jakarta di mana ada gedung-gedung tinggi. Untuk warga yang berada di Jakarta di gedung tinggi, apa yang dilakukan ketika gempa? Apakah benar langsung turun ke tangga darurat atau lebih baik berlindung terlebih dahulu? Iya, terima kasih Mas. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berada di Jakarta, gempa ini kan jauh ya di selatan Jawa. Sehingga apabila dirasakan gempa di Jakarta, saran kami jangan langsung turun ke bawah. Tenang dulu di bawah meja, mencari pengamanan pertama dulu. Setelah tenang gempanya baru turun melalui tangga biasa, bukan melalui lift. Ya, sehingga nanti tidak menimbulkan berdesakan yang mengakibatkan masalah yang baru. Itu. Ya, Pak Suko, apakah pemicu gempa ini ada kaitannya dengan gempa yang terjadi di Cianjur kemarin? Terima kasih. Jadi memang ini tidak ada kaitannya, tapi namanya suatu sistem bisa saja. Tapi memang lokasinya sudah jauh berbeda, Mbak. Jadi kalau yang di Cianjur itu adalah kaitan sesar lokal yang berada di situ, sedangkan yang gempa saat ini adalah karena pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Australia, gitu. Agak beda. Baik Pak Suko, kita tahan sebentar Pak, karena ternyata kita sudah terhubung juga dengan Satria Budi, Kepala Pelaksana BPBD Garut. Pak Satria Budi, saat ini kondisi di Garut, apakah semuanya aman Pak, atau sudah ada laporan kerusakan Pak Satria Budi? Ya, selamat sore. Jadi untuk sore ini, alhamdulillah setelah terjadi tadi gempa beberapa hari yang lalu,
Jadi untuk kondisi masyarakat Kabupaten Gresik perkotaan khususnya sudah aman terkendali, masyarakat sudah aktivitas kembali. Cuma tadi beberapa saat ketika ada gempa, masyarakat bisa yang diam di rumah lah pada keluar. Setelah itu masih lagi masuk lagi ke rumah masing-masing aktivitas. Yang pertama, keduanya untuk kewilayahan kita juga koordinasi kewilayahan sementara dilaporkan masih aman, Baik, jadi Pak Satria dapat dipastikan tidak ada kerusakan maupun korban yang ditimbulkan akibat gempa ini ya Pak? Tidak ada. Ya mudah-mudahan tidak ada lah. Baik. Aman ya, karena informasi sama dari para ahli juga, tadi kan kedalaman cukup dalam, jadi dampaknya mungkin sedikit agak aman lah. Baik Pak Satria, tapi apakah mungkin ada wilayah yang rawan longsor seperti itu Pak yang perlu diwaspadai oleh warga di sana? Ya, sementara ini kita juga lagi terus karena wilayah Kabupaten Garut 42 kecamatan, 261 desa, 21 kelurahan, kita juga lagi cek. Tapi alhamdulillah sementara ini dari laporan kewilayahan masih aman lah, tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan. Artinya saat ini masyarakat Garut sudah bisa kembali menjalankan aktivitasnya kembali ya Pak Satria, sudah aman begitu sudah ya? Biasa, sudah aktivitas biasa lah. Cuma tadi mungkin yang diam di rumah ya, kalau yang di aktivitas jalan mungkin tidak sedikit terasa, yang di rumah pada keluar setelah itu beberapa saat masuk lagi ke dalam aktivitas yang biasa. Ya, jadi tidak ada imbauan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman ya Pak hingga saat ini? Tidak ada. Kita coba lagi mengamankan memberikan informasi yang di kewilayahan, khususnya di pesisir pantai selatan. Karena kita punya panjang pantai 85 kilo, itu dari mulai perbatasan Bandung sama Pangandaran atau Tasik, kita juga terus komunikasi dengan pencamat yang mudah-mudahan ya kita juga terus memberikan himbauan lah kepada masyarakat tenang, tidak ini isu lah, terutama isu hoax supaya dia terantisipasi. Juga memperkuat komunikasi kewilayahan Perkopincam dari mulai Pak Kapolsek, Pak Dadami, Pak Camat, bergerak untuk sama-sama menginformasikan. Baik, kami kembali ke Pak Suko. Pak Suko, saat ini masyarakat jika ingin mengetahui informasi seperti ini kita boleh tahu dari mana informasinya Pak? Baik, saran saya begini, masuk aja langsung Play Store, ya, langsung diketik WRS BMKG, atau masuk Play Store info BMKG. Baik. Siap. Itu secara langsung masuk di HP-nya masing-masing. Siap. Pak Suko, kami ingin konfirmasi tadi pagi juga benar apakah terjadi gempa di kawasan Padalarang Pak? Pangandaran maksud kami Pak? Jadi begini Mas, tiap hari itu di Indonesia terjadi ribuan gempa. Ya, tapi tidak dirasakan ratusan gempa lah. Hanya kecil-kecil itu sehari terjadi yang merasakan alam kita. Jadi saya harapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita ini memang hidup di daerah gempa, tidak perlu panik, tapi bagaimana kita memahami karakteristik gempa ini. Jadi kalau ada gempa kecil ya biasa-biasa aja, nggak usah terlalu panik, kemudian nggak usah terkejut, biasa aja. Kalau ada gempa besar, segera menyelamatkan diri, cari di bawah kolong meja atau bagaimana sekitarnya, begitu Pak. Ya. Baik, Pak Satria, saat ini apa yang menjadi fokus pemerintah daerah setempat dan juga petugas BPBD di sana pasca gempa ini, Pak? Ya, mungkin hari ini kita juga terus melakukan komunikasi, koordinasi, baik informasi dari BMKG maupun BPMPG, juga terus melakukan komunikasi, juga terus menginformasikan kepada masyarakat, juga tidak panik. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan bisa langsung bertanya kepada kewilayahan lah, kelurahan. Karena kebetulan kita ada pos siaga darurat 24 jam masing-masing sudah ada di wilayah kewilayahan lah. Ya, apakah sudah ada petugas yang diturunkan di beberapa titik di wilayah Garut untuk mengantisipasi jika ada gempa susulan meskipun nanti potensinya lebih rendah begitu? Ya, kita juga tetap ada mengingatkan kepada khususnya untuk di wilayah selatan, ke teman-teman dari balai wisata, kita juga teman-teman balai wisata diinformasikan. Jadi ini juga harus tetap waspada, meskipun kecil tetap waspada lah.
kalau sedikit apapun ada hal-hal yang tidak dapat, segera kumpul tempat-tempat yang telah ditentukan seperti titik kumpul supaya lebih gampang mengantisipasi lah. Baik, Pak Satria, saat ini sekitar 10-15 menit yang lalu rekan kami ada II Solihin di Garut. Mereka belum mendapatkan informasi dari pemerintah daerah setempat atau pihak BNPB ataupun BMKG mengenai apa yang harus dilakukan. Sebenarnya sistemnya seperti apa Pak di sana jika ada bencana seperti ini? Yang pertama, kita ada call center di BPBD. Kita bisa memberikan call center ke BPBD, nanti BPBD memberikan tanggapan memberikan informasi yang sementara ini BPBD tahu dari informasi dari Inari, segala untuk sementara lah ya. Untuk sementara kita juga berbagi informasi dengan teman-teman. Kita juga banyak informasi dari yang di luar, misalkan dari teman-teman wartawan yang lain, kita juga tampung, kita juga samakan. Kalau betul-betul itu A1, kita informasikan lagi ke masyarakat. Baik Pak Suko, ini gempa tidak menimbulkan kerusakan, potensi gempa susulan juga akan lebih lemah. Apa imbauan BMKG kepada masyarakat Pak Suko? Baik, terima kasih. Jadi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Garut, saran saya tidak perlu terlalu panik atau ketakutan yang berlebihan. Aktivitaslah seperti biasa, yang di pantai aktivitaslah seperti biasa, tetapi tetap waspada apabila ada gejala-gejala yang kira-kira mengkhawatirkan, segera yang di pantai segera mengungsi menjauh dari pantai. Kemudian masyarakat yang ada di perkotaan, misalkan terjadi gempa, tidak perlu terlalu panik, langsung turun ke bawah, nggak usah, tenang dulu. Kemudian setelah itu baru berhenti, baru turun pelan-pelan. Masyarakat yang di pinggir pantai, yang di pinggir lereng-lereng, tolong juga harus berhati-hati, karena musim hujan, takutnya nanti ada getaran sedikit aja bisa aja longsor. Mohon kepada BPBD Kabupaten Garut, saya minta tolong berkomunikasi dengan kita apabila ada hoak-hoak yang tidak bertanggung jawab. Begitu, terima kasih. Baik Pak Satria, tanggapannya Pak? Ya mungkin alhamdulillah dari Pak Suko juga menginformasikan mereka yang lebih pengalaman, kita juga akan pakaikan dasar untuk sebagai informasi ke masyarakat. Begitu Mas? Ya. Mas mau tanya nih, BPBD itu WRS-nya jalan nggak? Ya, kenapa Suko? WRS-nya jalan nggak? Informasi yang dipasang BPBD. Ya, kebetulan ada sedikit permasalahan, kita juga lagi cek terus, tapi laris kita jalan terus Pak. Oke, makasih. Tolong ada masalah bilang kita perbaiki ya. Siap Pak. Telepon Pak. Ye, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, itu tadi artinya WRS-nya atau sistem komunikasinya harus diperbaiki di Garut. Ke Pak Satria, Pak Satria, kami ingin konfirmasi saat ini sudah sekitar puluhan menit sudah terjadi pasca gempa. Pak Satria, saat ini belum menerima juga ada laporan mengenai kerusakan terjadi di sana, Pak? Alhamdulillah, Mas, ini dari selatan kita juga lagi coba komunikasi via WA Group, Pak Camat, alhamdulillah di selatan masih terkendali. Baik, jadi dapat Ya, dipastikan. mungkin ada beberapa genting yang yang lepas, mungkin itulah baru informasi beberapa informasi di seluruh selatan, ada mungkin genting yang lepas 2 yang jatuh lah gitu. Baik, jadi dapat dipastikan hingga saat ini sekitar pukul 17:49 tidak ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini ya Pak? Alhamdulillah ya Pak. Ya, dan masyarakat juga sudah bisa kembali beraktivitas normal dengan aman ya Pak? Aman ya. Ya. Baik Pak Satria. Kewilayahan ya aman ya. Mengenai sistem komunikasi tadi yang ditanyakan Pak Suko, saat ini memang ada kendala di mana, Pak? Itu biasanya mungkin ya masyarakat yang tidak tahu, kadang-kadang alatnya seperti baterainya seperti biasa masyarakat yang tidak tahu lah. Tapi kita terus berupaya memperbaiki. Ya. Baik, memperbaikinya ini seperti apa, Pak? Apalagi kita kan butuhnya itu untuk mengantisipasi dan juga mendapatkan informasi lebih cepat. Memang tadi kata Pak Suko, di Indonesia banyak terjadi gempa, memang gempa-gempa kecil karena memang wilayah kita ini rawan gempa. Tapi untuk meminimalisir kerusakan, jadi upaya secepatnya apa yang dilakukan Pak Satria? Kita terus komunikasi ya dengan tenaga ahli dari BMPG. Kalau ada
sedikit kerusakan, gitu juga ke teknisi mereka juga kita komunikasi. Dan mereka juga cepat memberikan informasi ke kita. Baik, Pak Suko, ini beberapa gempa terjadi terakhir di Cianjur dan saat ini di Garut, Jawa Barat. Lalu apakah ke depan masih ada wilayah di Indonesia yang harus diwaspadai karena berpotensi akan terjadi gempa? Baik, terima kasih Mbak. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pendengar, sahabat BMKG, bahwa Indonesia memang rawan gempa bumi, khususnya mulai dari Sumatera Barat ke selatan sampai selatan Jawa, Bali, NTT, NTB, semua rawan bencana gempa bumi, kecuali Kalimantan ya. Nah, tapi kita memang kita hidup di sini. Marilah kita mulai bersahabat dengan bencana, tetapi bagaimana caranya? Kita belajar berkomunikasi ini melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BMKG, mulai memahami itu. Kadang-kadang masyarakat kan sibuknya itu pada saat terjadi seperti ini. Padahal mestinya tidak, sudah siaga sebelum terjadi, sudah boleh melihat komunikasi-komunikasi yang dibawa oleh BMKG melalui media sosial dan sebagainya. Terima kasih gitu. Baik. Terima kasih Pak Suryo Prayitno Adi, Deputi Geofisika BMKG, dan juga terima kasih Pak Satria dari BPBD Garut atas informasinya. Kita harapkan semoga gempa susulan ini tidak semakin besar atau lebih mengecil sehingga warga juga tidak panik dan tetap waspada untuk kedepannya. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih, baik. Sama-sama ya. Ya pemirsa, tadi sudah informasi disampaikan oleh pihak dari BMKG dan juga BPBD ya Syafa, ya memang saat ini sampai dengan pukul 17.49 di Garut, Jawa Barat tidak ada kerusakan yang diterima laporannya oleh BPBD sehingga warga juga diminta untuk tidak panik dan namun tetap waspada. Jadi sampai saat ini tidak ada kerusakan maupun korban akibat gempa dan masyarakat tidak perlu panik namun tetap harus waspada. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Ii Solihin yang saat ini berada di Garut, Jawa Barat. Selamat sore menuju malam Ii Solihin, saat ini seperti apa kondisi di sana? Apakah warga sudah beraktivitas kembali seperti biasa? Oke, selamat sore Wilson. Untuk kejadian gempa bumi tektonik 6,4 di selatan Garut, Jawa Barat, tidak berpotensi tsunami. Dengan kejadian parameter pada gempa bumi hari Sabtu tanggal 3 Desember ini pukul 16.49 wilayah selatan Garut, Jawa Barat yang diguncang gempa tektonik ini tidak ada retakan atau kerusakan. Sampai saat ini saya melaporkan. Ya. Baik, saat ini kebetulan saya dengan salah satu warga di sekitar ini, Jalan Pembangunan Sukapadang. Iya. Ya, Bu, mau tanya, pas kejadian gempa ini, gimana yang Ibu rasain? Pertama saya dari jalan karena rumah saya ini jalan. Ya, pas terjadinya gempa, Ibu sempat keluar lari apa gimana, Bu? Enggak, saya merasakan dulu. Ini benar apa bukan? Saya tanya, saya tarik nafas. Saya duduk, ternyata dia pas posisi yang saya bikin goyang. Oh gitu. Ya. Ya. Terus setelah gempa terjadi, Setelah gempa terjadi, saya baru sadar di tempat saya kenapa? Kita udah menjaga, karena kalau yang di belakang pada duduk, pada saya di depan aja karena memang ada lumayan besar. Baik Ii Solihin saat ini. halo. Baik Ii Solihin saat ini nama ibu yang sedang kita wawancara ini siapa namanya? Ibu Nia. Baik. Tinggalnya di Kampung Sukapadang, Kecamatan Tarogong Kidul.
Kabupaten Garut. Baik, Ibu Nia, tapi apakah sudah menerima informasi dari pemerintah daerah setempat mengenai apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi, Ibu? Harusnya saya keluar tadi, cuma saya agak jadi kaget. Jadi baru keluar saya duduk aja di kursi karena takut, Pak. Nggak ada siapa-siapa sih. Baik, tapi kalau info dari pemerintah setempat mengenai untuk evakuasi dulu atau mengungsi dulu itu belum ada ya, Ibu ya? Belum ada. Cuman kalau instruksi kalau ada gempa harusnya keluar, katanya jangan di dalam rumah gitu. Iya, Ibu Nia, kalau sampai saat ini apakah seluruh anggota keluarga maupun tetangga sekitar rumah Ibu sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih ada yang berada di luar rumah untuk berlindung? Udah pada masuk, Pak, soalnya ini kan mau masuk maghrib ya, karena mungkin pada mau sholat. Baik, jadi sudah beraktivitas normal kembali ya, Bu Nia? Ya, sudah normal kembali, Pak. Cuman tadi agak kaget aja karena soalnya terlalu saat seperti yang kemarin-kemarin sih nggak terlalu, Pak. Tadi lumayan agak besar. Baik, terima kasih Ibu Nia atas informasinya dan kita harapkan semoga tidak terjadi apa-apa dan semoga di sana juga warga sehat selalu ya Ibu. Ya Ii, bisa diceritakan sampai saat ini memang apakah masih ada warga mungkin yang terlihat panik di sana atau memang kita lihat tadi di layar jalanan ini cukup ramai. Apakah ini kondisinya sama memang seperti malam-malam biasanya di Garut? Ya, seperti biasanya. Dengan kondisi keseharian di Kabupaten Garut, jelang malam, keramaian ya seperti ini gitu. Wilson. Baik, terima kasih Ii Solihin melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Baik. Ya pemirsa, sebelumnya gempa magnitudo 6,4 terjadi sekitar pukul 16:49 di mana gempa ini berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat dan hingga saat ini tidak ada laporan mengenai adanya kerusakan maupun korban akibat gempa. Sejumlah saran tadi disampaikan oleh pihak BMKG di mana memang karena saat ini gempa dirasakan tidak hanya di wilayah Jawa Barat namun juga di wilayah DKI Jakarta. Ini diharapkan untuk warga yang tinggal di gedung-gedung untuk tidak langsung turun menggunakan tangga darurat namun untuk berdiam dulu di rumah mencari perlindungan mungkin bisa di bawah meja. Lalu jika sudah dinyatakan aman baru turun dengan menggunakan tangga darurat, tidak dengan lift. Dan ini perlu diperhatikan dan juga harus dipahami bersama ya. Apalagi tadi BMKG juga menyatakan bahwa Indonesia beberapa wilayahnya ini memang rawan gempa sehingga penyelamatan utama untuk gempa ini harus dihafal dan juga diperhatikan bersama. Ya, BMKG dan BPBD juga mengimbau kepada warga yang tinggal di perbukitan maupun di dekat lereng gunung untuk waspada dan terus berhati-hati terutama di musim penghujan dikhawatirkan akan ada longsor akibat pergeseran gempa.